Oke, langsung aja ya. Nah, ini bisa pertama aku mau buka Visual Studio Code dulu buat show kalian what is this app.py thingy. Jadi ini simple app yang aku buat pakai Streamlit. Wait, let me show you. Jadi buat run-nya itu kalian bisa install Streamlit ke virtual environment kalian. Nah, kalau di sini aku udah punya virtual environment namanya GDSC, terus kalau di piplist dia ada library yang namanya Streamlit. Nah, cara ngeranya simply kalian tinggal type in di terminal kalian Streamlit run app.py. Terus ya dia bakal kebuka otomatis di tab kalian. And this, basically yesterday I made this. Jadi cuma sehari gitu aku buatnya kayak ya sesimpel mungkin. Tapi biasanya kalau company besar gitu ya guys, mereka itu emang nyarinya application yang simple, terus namanya keren, fashion vision. Terus juga logonya itu bagus dan gampang diingat. Terus juga deskripsinya jelas gitu. Jadi ada best AI powered web application for identifying. Ini harusnya fashion. Nah, jadi di sini kalian bisa show classes. Ini classes yang bisa diprediksi dalam app ini. Bentar ya guys, ini ada blooper besar. Jadi di sini itu harusnya fashion, tapi aku lupa ganti. Awalnya aplikasi ini buat detection food, tapi ya aku waktu itu keburu-buru juga, ada kerjaan lain, jadi aku lupa ganti. Basically ini class yang bisa diprediksi dalam app ini, terus kalian bisa drag and drop file ke sini, atau bisa browse files buat milih suatu gambar gitu. Nah, misalnya kita milih shirt, t-shirt, atau shoes lah, shoes gitu. Nah, dia bakal display sini, terus kalian bisa predik nih, ini tuh gambar apa sih gitu. Tapi kayaknya modelnya itu nggak terlalu bagus, atau mungkin nggak sesuai sama tes datanya. Mengingat tes datanya itu adalah fashion emnis, yang gambarnya kayak gini. Ya, jadi kemungkinan besar dia kayak agak gimana ya? Kurang bagus untuk memprediksi. Tapi karena fokus kita di sini adalah deployment ya, jadi I think that's okay. Jadi di back-end-nya, bahasa kerennya itu back-end, basically itu kayak di belakang layar. Di belakang layar, dia itu ada melalui pipeline, jadi kita ketika memasukkan image, aplikasi ini akan membaca dalam bentuk bytes, lalu bytes ini akan diproses ke dalam bentuk gambar, ini pakai tf.io.decode, lalu dijadikan image grayscale, karena training data kita adalah gambar grayscale gitu, lalu di resize supaya sesuai dengan input modelnya dan di normalize gitu. Itu pipeline-nya gitu aja. Simple pipeline. Dan buat make prediction, di sini di folder data ini kan ada model.h5 kan. Setiap kali kita mencet tombol predict, setiap kali kita pencet tombol predict ini, dia bakal load TensorFlow model ini. Lalu dia make prediction. Nah, cara ini itu sebenarnya works banget. Tapi downside-nya adalah ini tuh kebetulan yang kita pakai sebagai contoh di sini itu adalah model kecil. Kalau modelnya gede, ketika kita melakukan load model dan kita melakukan make prediction itu bakal takes a lot of time gitu. Apalagi buat tangkapannya initialize the model for the first time it get loaded gitu ya. Itu lama banget. That's why we need to deploy it, dan kita perlu reconfigure ulang backend dari application ini supaya ya dia optimized gitu. Nah, oke. Sekarang kita ke GCP buat deploy modelnya. Yang tadi ini ditutup dulu aja nggak apa-apa. Dan di GCP kita navigate ke Vertex AI. Lalu kita ke bagian Workbench. Workbench ini apa? Chances are
kalian itu kalau nge-code kayak membuat suatu model gitu kan, bakal melakukannya di notebook dulu gitu kan. Where is my notebook? Ini. Kan bakal melakukan di notebook, terus kalau udah ya kalian modelnya di save gitu. Nah, Workbench ini platform yang disediakan oleh GCP supaya kalian bisa lakukan hal yang sama. Kalian bisa code di Jupyter Lab. Terus kalian bisa migrate hasil dari code kalian itu kemana aja. Jadi kalian bisa, misalnya kalian membuat model nih, terus kalian mau save modelnya ke Google Cloud Storage, bisa. Kalian mau post data ke BigQuery, bisa. Itu nyambung semua. Dan ini menurutku salah satu cara tergampang buat kalian deploy model yang awal. Kalau kalian ngetrain dari awal ya. Jadi kalian bisa create a managed notebook, kalian mau namain itu apa aja, GDSC notebook gitu. Terus permission-nya aku ganti pakai service account aja, supaya nggak cuma aku yang bisa pakai notebook ini. Nah, jadi di hardware ini juga kalian bisa milih. Kalian mau pakai berapa virtual CPU, kalian mau pakai RAM berapa, terus kalian juga mau pakai GPU atau enggak, tapi kalau GPU ini setahu kalian harus minta izin dulu ke Google-nya, jadi itu enggak untuk sembarangan orang. Nah, terus ada idle shutdown. Idle shutdown ini penting. Jadi mereka itu kalian bakal perlu bayar untuk service ini sesuai dengan jumlah jam manage notebook ini running. Jadi aku bakal tunjukin habis ini ya. Misalnya aku set dulu inactivity 60 menit, dia bakal auto shutdown gitu. Create dulu manage notebook. Ya, jadi ini bisa kalian tunggu dulu ya guys. Kalian kalau mau buat manage notebook yang lain boleh sih. Klik aja di new notebook ini. Oh ya, bedanya user manage notebook sama manage notebook. Kalau user manage notebook itu lebih bisa kita bisa lebih kita modify gitu environment-nya. Dan biasanya dia digunakan buat testing phase. Kalau manage notebook ini yang udah benar-benar buat production phase-nya gitu. Jadi dia lebih stable. Dan kalau di manage notebook juga ketika kalian mau nge-run suatu notebook dari atas sampai bawah gitu, kalian bisa set a schedule to run it gitu sih. Dan itu berguna banget kalau misalnya kalian mau retrain model di GCP. Oke, sambil nunggu instance workbench-nya, kita juga perlu melakukan hal lain. Kita perlu ke cloud storage. Cloud storage ini basically hard disk-nya di Google, di GCP. Nah, kita perlu create bucket. Bucket itu apa? Anggap aja bucket ini kayak folder khusus gitu sih. Aku biasanya nggak kayak gitu. Dan ya, basically dia itu storage aja gitu. Kalian kasih nama bucketnya sembarangan. Bucket ini bakal dipakai buat nyimpen hasil training kalian gitu. Ya, tadi aku udah buat GDSC bucket sih. Terus ini ada modelnya yang aku pakai buat di app tadi gitu. Ya udah example bucket 1 gitu ya. Terus ini kalian juga bisa set di mana data kalian itu bakal di-store. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah kerja, ada beberapa company yang memang strict dengan policy ini. Kadang mereka itu emang nggak mau datanya itu disimpan di tempat lain gitu kan. Nah ini ada banyak pilihan, kalian tinggal pilih salah satu. Kalau aku biasanya pakainya yang Singapura sih. No particular reason, but aku sukanya kayak tempat yang let's say itu umum. Dan kalau kalian ke Vertex AI nanti, kalau kalian ke Vertex AI Models nanti, ketika kalian nanti mau import modelnya ke Vertex AI gitu ya, region dari bucket-nya itu, bucket tempat model kalian di save
sama region yang ada di sini. Itu harus sama. Kalau enggak dia nggak bakal bisa ke load gitu. Jadi aku lebih nyaranin kalian ke bagian Vertex AI model sini, terus kalian lihat list dari region yang ada di sini gitu. Oke, lihat dulu. Tadi workbench-nya harusnya udah ke create. Oke. Nah, kalau workbench-nya udah ke create, ini kalian bisa open Jupyter Lab. Terus basically kalian bisa nge-code kayak kalian code di notebook atau di Google Colab gitu. Nah, di sini juga udah banyak environment yang disediakan oleh Google. Jadi ada XGBoost, bahkan ada untuk bahasa R, Python, SpiceBark, TensorFlow, anything. Nah, tadi kan aku udah kasih kalian yang ada di zip itu, yang dari G Drive. Kalian bisa ke folder itu, habis itu IPy notebooknya kalian drag and drop ke sini aja, supaya lebih gampang gitu ya. Jadi kalian nggak perlu kayak copy ulang satu-satu dari awal gitu, karena ini basically code buat training modelnya. Nah, yang penting di sini, let me delete this collab files from the google.colab. Oh, sama satu lagi guys, ini kalau kalian follow along, kalian upload juga model.h5 di sini supaya kalian nggak usah retrain modelnya dari awal, kalian langsung load aja gitu. Refresh. Oke. Tunggu uploadingnya selesai dulu ya. Nah, basically yang kalian butuhin sekarang itu adalah kalian perlu save model kalian ke bucket yang udah kalian buat tadi. Jadi misalnya tadi aku buat bucket di GDSC bucket ini ya. Sorry. Tadi di yang example bucket GDSC. Ini kalian create folder baru dulu. Ini misalnya foldernya namanya model itu. Foldernya terserah namanya apa, sesuka kalian. Yang penting folder ini bakal dipakai buat nyimpen model yang hasil trainingnya gitu. Nah, kalau kalian run ini semua dari atas, ini kalian bakal training ulang modelnya menggunakan data Fashion MNIST. Dan kalau aku menyarankan kalian yang tadi kan udah import model.h5 ke sini kan. Kalian langsung load modelnya dulu aja. Lalu karena kalian perlu save model ini ke bucket yang barusan kalian buat. Jadi kita tinggal model.save. Terus kalau kalian mau save ke suatu bucket, kalian tinggal masukin gini, GS, Google Storage, _, dan nama bucketnya. Terus nama foldernya, gitu. Dan ini bakal save model kita ke save model format namanya. Itu yang kita butuhin sebelum kita bisa deploy modelnya ke Vertex AI. Nah, kalau kita cek di folder-folders, ini udah ada save model kita ya. Kalau misalnya aku kecepatan gitu, bisa di stop ya guys. Langsung di notify aja di chat gitu.
Jadi kalau nggak ada apa-apa juga, kalau nggak ada apa-apa aku langsung lanjut lagi gitu. Nah, habis kita save modelnya, kita tadi save-nya di example bucket GDSC model. Nah, sekarang kita bisa import model ini. Ini biasanya disebut model artifact. Kita bisa import model artifact ini ke file text AI. Kita navigate ke file text AI models. Lalu kalian bisa klik on create. Oops, sorry. Kalian klik on import. Jadi import new model, namanya terserah kalian mau kasih nama apa. Misalnya GDSC model gitu. Deskripsinya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus langsung continue aja. Sama container itu basically seperti works like a virtual environment. Nah, kalian pakai pre-built container aja nggak apa, TensorFlow, terus biasanya aku pakai model yang langsung framework yang terbaru gitu ya. Accelerator type, GPU, I don't think it's necessary. Nah ini, yang penting itu adalah model artifact kalian. Itu adalah cloud storage, tempat kalian save model yang tadi. Jadi aku save modelnya di example bucket gdsc/model. Terus langsung di browse ke sana aja. Kalau dia valid, dia bakal nunjukin gambar folder dan lambang centang kayak gini. Terus tinggal klik on continue and then import. Dan ya, kalian tinggal tunggu ini. It's basically that easy to import a model gitu ya. Jadi kalau kalian udah comfortable sama training a model in TensorFlow, importnya itu gampang banget. Sama deploy-nya di sini juga kalian bakal lihat, oh ini gampang, ini juga gampang banget. Yang mungkin agak susah itu nanti kalian connect app-nya ke model yang udah di host. Betul ya, tapi itu nggak sesusah itu kok guys. Nah, kalau udah gini, kalau kalian klik model yang barusan kalian import, terus kalian lihat ada version ID-nya. Kalau version satunya udah ada statusnya ready gitu, berarti ini modelnya udah bisa kalian deploy. Kalian tinggal klik on the more button here, terus deploy to endpoint. And then ya, kalian ada option buat create endpoint atau add to existing endpoint gitu. Kalian mau namain endpoint-nya apa aja sesuka kalian, tapi biasanya orang-orang namanya itu nama model underscore endpoint. Location endpoint-nya harus sama dengan location model, jadi kalian nggak bisa milih. And harusnya ada tempat buat milih machine type, hardware configuration gitu. Dan ini harusnya error kalau enggak. Ya, ya. Jadi GCP itu lagi ada problem guys. Kalau kalian lihat ke sini, wait let me see. Kalau kalian ke bagian dashboard itu ada problem di sini dan mungkin itu affect Vertex AI. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau deploy kalau kalian insist on deploying the model meskipun ada problem gitu, itu nggak apa-apa. Itu masih bisa maksudnya. Jadi yang tadi itu kalau kita ke Vertex AI models, jadi di sini kan kita udah import modelnya kan. Yang belum itu adalah create an endpoint dan deploy model ini ke endpoint itu kan. Nah, itu sebenarnya bisa kalian lakukan di Python. Kalau kalian tinggal navigate ke Vertex AI Workbench lagi, ke Jupyter Lab yang tadi, dan kalian bisa pakai Python buat ngedeploy model ini. Caranya gimana? Itu nggak susah juga, tinggal pakai API namanya google.cloud.ai platform. Nah, pertama kalian import dulu library-nya, habis itu kalian initialize the AI platform supaya kita nggak perlu, supaya dia it's to make sure kita ada di project dan region yang benar gitu ya. Oops, location. Asia Southeast one. Dari Longmian. Ini nggak tahu sih siapa yang namanya Longmian sih. Terus ada dia minta tips jago Python. Kayak kalau sebenarnya aku nggak jago-jago banget,
Tapi kalau kalian mau kayak istilahnya terbiasa, itu juga kalian ya kalian sering-sering takut dalam Python gitu ya. Nanti bakal terbiasa sendiri kok guys. Nah, project di sini kalian isi dengan, kalau kalian ke bagian dashboard, kalian isi dengan project ID kalian gitu. In my case, it's personal project 353, bla bla bla. Nah, habis itu kita bisa list model yang udah kita import dengan cara AI platform.model.list. Terus kita kasih nama filter display name sama dengan, jadi model tadi aku import dengan nama GDSC model gitu ya. Ups. Asia Southeast one. GDSC model. Kayaknya ada yang typo. Nggak ada sih. Wait, let me try one again ya. Display name. Coba yang satunya dulu, like version model. Ya, ini detected sama kalau misalnya GDSC model. Oh, oke, detected. Nah, ini tuh resource name ini kalian copy aja. Terus kalian buat variabel baru. You call it anything you want, tapi aku biasanya call-nya model. Nah, ini adalah model yang kalian get dari AI platform. Jadi AI platform.model, resource name-nya apa? Di sini aku get yang GDSC model. Jadi aku retrieve the model, habis itu kita bisa langsung model.deploy. Ini another way of deploying the model through Python gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di bagian endpoint sini, harusnya ada endpoint baru yang ke-create, si GDSC model endpoint. Nah, ini hasil dari sini. Tapi biasanya proses deploy model itu agak lama. Jadi it takes around 20 minutes to deploy a model gitu. Jadi daripada kita nunggu, kita pakai model yang tadi udah aku deploy aja gitu ya. Jadi di sini kita punya version model endpoint. Kalau kita mau tes, wait a minute. Kalau kita mau tes modelnya, let's see, deployed model test. Nah, sebelum aku integrate modelnya sama app kita ya. Jadi biasanya aku tes dulu di notebook gitu, gimana cara kita pass something to the model gitu kan. Tapi kalau lewat Python itu it's quite easy to do that. Jadi pertama itu kita perlu retrieve the endpoint dulu, endpoint tempat model kita ke host. Nah, kita bakal butuh endpoint ID ini. Jadi kita bisa langsung aja endpoint sama dengan AI platform dot endpoint. Terus kita masukin endpoint ID-nya. Let's check it. Oh, sorry guys, aku lupa. Ini kan dipakai buat deploy model ya. Jadi ini juga Jupyter Lab ini bakal nunggu kayak 20 menit gitu. Aku pakai lokalku aja ya. Permisi sebentar. Oops, downloads GDSC. Nah, ini. Nah, tadi itu di dalam folder yang sama, aku kan juga ada, ini kan ada personal project bla 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 .json kan. JSON ini sebenarnya
key supaya kita bisa akses service yang ada di project GCP yang ini. Nah, cara pakainya gimana? Ini ganti kernel dulu. Nah, sama satu lagi, kita perlu import AI platform. Ya, Longmian tanya lagi, jadi deploy di GCP sama di tempat lain kayak Azure gampang mana? Rekomen nggak sih di GCP ini? Jadi kalau ini, aku kalau misalnya di tempat lain seperti Azure gitu, aku pernah baca-baca sih. Dan menurutku kalau dari segi dokumentasi, di GCP ini lebih gampang. Dan ya, lebih jelas aja gitu. Terus kalau dari pengalamanku deploy ke GCP ini sih, nggak terlalu susah ya. Recommended, kalau masa recommended itu, GCP itu recommended banget. Cuman kalian itu juga perlu hati-hati kalau misalnya kalian mendeploy sesuatu, tapi kalian sebenarnya nggak terlalu membutuhkan hal itu, dan itu cost-nya itu bisa sometimes it loads up gitu kalau di GCP. Tapi tetap recommended banget sih, soalnya easy to use. I think that's it gitu. Nah, kalau aku buat section baru, deployed model test. Nah, pertama kali harus setup environment variable dulu. Jadi Google Application Credentials sama dengan location tempat key kalian berada. Oke. Oops, sorry, os.environ. Sama satu lagi kalian perlu AI platform.init kayak sebelumnya. Project sama dengan project ID kalian. Project ID. Dan location-nya juga perlu kalian specify, Asia Southeast one. Sekarang bisa call di endpoint. Kayak yang tadi aku tulis. Oke, udah aku delete ternyata. Jadi kita butuh endpoint ID-nya lagi. Jadi AI platform.endpoint. Terus M followed by endpoint ID. Kita pakai yang version model endpoint-nya. Endpoint ID-nya ini, kita cek kalau endpoint-nya E-nya huruf besar, guys. Nah, kita cek kalau endpoint-nya udah ke-retrieve, ini udah oke. Nah, aku mau buat dummy image dulu, jadi dummy image sama dengan rp.zeros gitu ya. Shape-nya adalah shape yang dibutuhin oleh model kita, 1,28,28,1. Terus, kita bisa langsung pakai endpoint.predict dummy image. Oke, never mind. Let me see the error. Unable to coerce value. Endpoint.predict. Oh, sorry. Kita harus spesifik parameter juga. Instances sama dengan dummy image. Ini harus dalam bentuk list. Ya, ini harus dalam bentuk list ya, guys. Kalau kalian nge-paste, kalau kalian mengirimkan sesuatu ke deployed model, itu harus dalam bentuk list. Nah, misalnya kita save ini ke dalam satu variabel namanya prediction. Prediction. Nah, kalau kalian mau dapat prediction-nya, ini adalah probability of belonging in each class. Kalian tinggal panggil prediction.predictions. Dan you do slicing, udah. Ini probability of belonging in class 0, probability dia class 1, class 2, dan seterusnya gitu. Jadi cara kalian deploy model sama request prediction ke model, itu sebenarnya gitu aja. Coba deh.
I think since we still got time anyway, ini juga bisa langsung di apply ke sini sih. Jadi caranya sama persis. Kita import library yang sama, kita juga perform the same steps. Cuman paling kita tambahin step sedikit supaya ini bisa jadi tulisan sama probability yang terbesarnya aja yang diambil gitu ya. Oke, jadi yang kita ganti adalah make prediction ya. Kita nggak butuh local model lagi di sini. Dan prediction kita ganti dengan retrieving endpoint. Yang ini. Sama endpoint.predict. Oops. Oh, sama satu lagi. Tadi kita juga perlu setup environment-nya dulu. Bahkan untuk app-nya juga kita perlu melakukan configuration supaya dia bisa akses ke GCP-nya. Copy local path. Oke, jadi kita lanjut ya. Yang image array di sini, ini tuh dalam bentuk tensor. Aku udah set ini tuh dalam bentuk tensor. Jadi kita sekarang itu perlu ngubah dulu dari tensor ke bentuk list. Kalau kita ngubah tensor ke list, I think we need to do a workaround. Jadi kita perlu ubah itu ke NumPy dulu, baru ke tensor. Nah, jadi tinggal image array .numpy .toList. Terus juga buat prediction-nya kita simply ambil yang prediction.predictions. Terus yang 0. Terus kita baru paste ini ke tf.argmax. Ya, I think this will work. Terus juga di bawah ini, habis kita pencet prediction button, kita bisa load image-nya. Terus kita display image shape-nya, dan kita nggak perlu load model lagi. Kita simply bisa langsung make prediction without any parameter. Ya, kalau udah kita tinggal rerun di app and then test it out gitu. Kalau kita browse ini, masukin gambar t-shirt. Oops. Endpoint not found. Okay, wait a minute ya guys. Project ID. Oh, sorry, kita tadi, inilah pentingnya ya, platform.init yang tadi. Platform.init. Sama location-nya, supaya dia bisa ketemu endpoint kita. Let's try hard refresh. Warningku di NN. Warningku di NN itu ya, kalau warning yang masalah CUDA atau cuDNN itu kalau misalnya kalian punya GPU tapi CUDA sama cuDNN-nya mungkin belum di setup atau gimana, atau missing some files gitu, dia bakal keluar warning, biasanya kayak gitu. Oke, jadi kalau kita klik predict, this should be. Oke, ini harusnya nggak di slicing guys.
Jadi ini harusnya quote terakhir kita sih. Nah ya, meskipun dia ada salah di tag ya, tapi it's working. Jadi kalau kalian lihat tadi loadingnya itu kayak udah cepet banget. Nah, itu kalau kalian manggil prediction-nya dari Python. Kalau kalian manggilnya nggak dari Python, harusnya kalian harus kayak pakai cara formal gitu sih. Kayak kalian send request ke endpoint, terus kalian juga sertakan JSON file. Isinya itu tentang image kalian, terus nanti dia bakal melakukan prediction yang sama gitu sih. I think that's all for today. Jadi ya as expected, jadi materinya emang nggak banyak banget, terus nggak banyak code gitu. Mungkin ada dari kalian yang mau tanya-tanya lagi sebelum ditutup atau sebelum aku oper ke Aurel? Nggak ada? Yuk guys, kalau mau tanya-tanya bisa tanya-tanya nih mumpung stand-nya masih di sini. Ya biasanya kalau kalian pingin apply ke kerjaan di corporate gitu, biasanya kalau kalau kalian bisa pakai salah satu cloud platform, entah itu Azure atau Google Cloud gitu, itu biasanya plus point banget sih. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, mungkin aku oper ke Aurel lagi gitu ya. Oke, oke. Gimana Aurel? Ini beneran nih nggak ada yang mau tanya lagi nih. Mungkin siapa nih? Longmian. Atau siapa? Bentar. Ini ada yang baru join juga. Bentar. Ah, Udah mau selesai sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin siapa ya? Siapapun lah. Kalau misalkan ada pertanyaan, masih ada pertanyaan bisa ditanyain dulu. Fernando atau John Arnold atau Tante Wi. Oh, beneran nih nggak ada yang mau ditanya nih. pertanyaan yang OOT juga nggak apa-apa sih guys. Out of topic gitu Ya kayak mungkin tentang ini. pengalamannya Stan dulu deploy model gimana sih? Apa yang terjadi? Mungkin aku yang tanya aja deh, Stan. Jadi sebelumnya pernah deploy model kayak gimana sih? Terus kira-kira use case-nya gitu seperti apa? Terus kayak kesulitannya apa? Pengalamannya bolehlah diceritain. Nah itu tuh ada Jadi yang dulu tanya-tanya. pertama kali aku Ya, kayak itu dulu. deploy model gitu ya. Itu itu awalnya udah susah-susah gitu sih. Soalnya cari dokumentasi dari Google itu biasanya kayak kesebar. Jadi Google ini lengkap banget sampai tiap section itu bisa kalian temukan di link yang beda gitu kan. Misalnya untuk melakukan hal yang sama, kalian bisa ketemunya di link yang beda. Tapi masih lengkap. Nah, terus aku udah seneng tuh ngikutin semuanya, akhirnya bisa deploy model. Tapi habis modelnya dibiarin running berapa hari gitu, tiba-tiba cost-nya dia yang ada di sini. Jadi kalau kalian ke bagian dashboard, itu ada billing kan. Billingnya itu meledak banget guys. Jadi bisa langsung 100 euro gitu tiba-tiba. Terus ya udah pusing sendiri gitu sih. Itu pengalaman pertama deploy model yang gak bakal aku lupain. Nah itu gimana tuh Stan supaya nggak feelingnya tiba-tiba blow up ya? Gimana tuh caranya? Kalian make sure kalau kalian nggak pakai suatu service. Misalnya kalau misalnya kita pakai yang tadi Workbench ini ya. Kalau wait, aku open dulu. Nah, kalau notebook status aktif dan kalian lihat ada tombol stop gitu, ini kalian make sure lah itu stop dulu kalau kalian nggak pakai. Ini biasanya langsung stop the incurring cost gitu sih. Sama monitor terus setiap hari guys kalau kalian habis implement sesuatu. Iya, jadi kadang mungkin pricing-nya nggak ngerti gitu ya, coba-coba, asal coba-coba, terus ternyata cost-nya tinggi itu nanti kasihan di kaliannya juga. Iya, Apa soalnya kalau kalian lihat sendiri di Fantex AI Workbench pricing itu sebenarnya biayanya itu nggak mahal. Ntar aku liatin ya.
Nah ini, kalau kalian lihat kayak training gitu, price per node hour. Ini basically price per hour gitu, kayak $3 gitu kan. Tapi ya kalau kalau kalian biarin ini instance jalan terus, itu bisa kayak 24 jam nonstop, dia nggak berhenti. Dan kalian harus bayarnya itu mesin, RAM, storage, terus juga buat trainingnya nanti. Jadi kalian kayak bayarnya langsung 4 kali. Itu mahal banget. Make sure to always monitor it. Ya, itu. Hati-hati ya, guys. Oke, ada pertanyaan nih dari Rongmian. Error yang paling sering muncul yang harus diwaspadai apa kalau waktu deploy? Gimana tuh, Stan? Kalau error yang diwaspadai ya. Kalau yang waktu deploy kayaknya errornya juga biasanya kayak tadi sih, kayak endpoint-nya itu nggak ke-detect gitu, atau modelnya nggak kebuka gitu. Nah itu kalian harus make sure kalian ada di project yang benar, dengan location yang benar gitu aja sih. Kalau sejauh ini error yang aku temuin itu aja gitu. Jago nih, Stan. Errornya nggak banyak ya. Jadi nanti kalau misalkan kedepannya kalian mau coba-coba deploy model, terus ternyata ketemu error, nah itu bisa kontak Stan tuh. Tadi di sosial medianya Stan apa tuh Stan? @StanAurelius Adstead ya. Aurelius ya. Oke, aku share Nah di. ini dari Fernando nih. Ini pertanyaan menarik nih. Oke, Pernah boleh nggak boleh. deploy model buat IoT? Jadi ada mau bikin AI, model itu di-embed di sistem, terhubung lewat MQTT. Nah ini aku belum pernah, tapi ini menarik banget. Mungkin bisa jadi ide buat project GDSC suatu hari gitu ya, project bareng-bareng. Itu menarik banget sih. Tapi kalau dari aku belum pernah. Mungkin Anda sebelumnya pernah deploy model juga. Kalau mau sharing pengalamannya juga boleh banget loh di sini. Mungkin kita bisa saling cerita-cerita aja jadi pengalamannya. Mungkin peserta di sini juga udah lebih jago. Gimana tuh Nando? Iya, ini aku open mic ya. Boleh boleh. Sebenarnya sekarang currently kita lagi ada project sih sebenarnya ya untuk final project kebetulan gitu ya. Jadi gue kebetulan kan skripsi lagi sekarang gitu ya. Nah sama anak CSE, ini Stan pasti kenal deh. Soalnya kemarin pas gue nyebut nama Stan itu dia kenal si Cliff gitu ya. Oh iya, Nah si Cliff. Cliff, nah kenal kan? Oh, Nah si Cliff ini adalah gue dan dia yang bertugas untuk deploy si AI modelnya ke dalam embedded system gitu. Cuman memang gue belum tahu perkembangan dari dia gimana. Cuman memang gue bagian megang yang untuk bikin AI modelnya gitu ya. Cuman lagi ini jadi satu pertanyaan gitu, karena ini kan sebenarnya lebih ke web gitu ya. Nanti pertanyaan nih, kalau misalnya di Cambridge System itu apakah bakal sama dengan Vertex AI itu bisa, atau kita harus ngebuat ya independen lagi satu gitu ya, kayak ya berarti kan artinya ribet gitu ya. Nah itu sebenarnya yang gue penasaran sih, pengen tahu nanti. Gue mungkin boleh kali ke depan, karena kebetulan memang project kita bukan sebatas skripsi doang, bakal dilanjutin juga setelah lulus nanti gitu sebenarnya. Gitu sih. Oke, keren nih. Nah, nanti mungkin bisa sharing juga di luar workshop ini ya. Bisa sharing juga ke Sten atau gimana lah nanti diskusi lebih lanjut. Boleh, Gimana boleh, boleh. cari solusinya. keren sih. Keren sih. Oke. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi kah? Kalau enggak mungkin kita tutup aja workshopnya. Mungkin dari Angel atau ini nih ada lagi. Kalau dari Longman. Kalau Arduino DKK pakai Nah ini ada yang expert lain nih, yang Coba udah mungkin bisa cerita tentang TF Lite nih. mungkin Longman bisa ini TF on Lite mic. itu hasil konvertannya model, jadi kayak hasil kompresannya model TensorFlow itu. Dan itu setahu aku memang buat device kayak gituan sih. Nah kalau Longman ini mungkin bisa cerita lebih lanjut ya tentang TF Lite. Itu ilmu yang lumayan langka juga itu. Open mic aja nggak apa-apa. Kan daripada capek ngetik gitu kan. Tangannya, jarinya agak cepet gitu ya kalau ngetik. Jadi diskusi di chat nih, Stan.
Jadi nontonin orang diskusi Iya. lewat chat. Nggak apa-apa daripada sepi kan ya. Oke. Oke. Itu boleh tuh. Mungkin nanti selanjutnya Longmian bisa buat satu workshop ya jelasin tentang TF Flat mungkin ya. Jadi pembicara kita ini. Ada project tanya ML. Iya boleh nih. Nanti ke depannya waduh saya nggak apa. Ya nanti ke depannya mungkin GDS-nya kalau kita ada mungkin nanti ikut yang event dari Google juga bisa ya kita adain project-project kecil-kecilan dulu untuk latihan atau seperti apa. Nanti bisalah tunggu di semester depan mungkin ya biar lebih aktif lagi. Ini kan udah di penghujung semester jadi mungkin anak-anaknya udah mulai bingung sama final project sama UAS gitu kan. Nanti mungkin di semester depan kita bisa mulai gencar lagi nih untuk kegiatan-kegiatannya kayak gitu. Oke. Dari yang lain kalau misalkan asik nih alumni bisa ikut bisa tentunya bisa tenang aja. Oke. Jangan lupa join ya, Ando boleh nih, seru. Terus kalau yang lain dari John Arnold atau Tantowi atau siapa nih Angel Sanjaya mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Kalau misalkan nggak ada boleh on cam nih kita bisa foto untuk terakhir kali. GSC-nya nggak bisa ikut kalau alumni. Google Iya. Solution Challenge. Ya, yang challenge-nya nggak Kalau bisa. nggak tahu, Rel. Oh iya, sorry. Kayak tadi langsung lagi mikir gitu. SC ini apa gitu. Makasih. Aku tuh lupa kepanjangannya apa, tapi itu ngapain. Ya itu. Ya terima kasih Longmian. Itu nggak bisa guys. Tapi nggak apa-apa lah. Kita selain solution challenge kan kita juga bisa ngadain project-project sendiri. Oke. Kayaknya udah ya Stan ya. Ada yang mau diceritain lagi Stan mungkin? Ya itu aja sih. Oke. Boleh. Foto bareng mungkin. Oke, yang bisa on cam boleh on cam yuk. Kita foto untuk dokumentasi yang hari ini. Gerard Brian, Tantowi, Vincentius, Christopher Calvin. John nggak bisa on cam nih ya, Johnnya. Angel Sanjaya sama siapa ini? Longman. Oh, itu Longmannya sudah muncul, guys. Nggak salah di Facebook. Oke. Angel mungkin mau on cam? Kalau nggak kita langsung foto aja kali ya, biar nggak lama-lama. Oke, kita pakai gayanya Google nih. Kayak gini, dua nih. Oke, salah satu. Oke, aku screenshot ya. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sip, mantap. Udah beres nih. Thank you ya teman-teman yang udah join hari ini. Sampai ketemu di workshop ataupun acara-acara GDSJ Prasmul selanjutnya. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you. See you semuanya. Thank you semuanya.